wabarakatuh. Sebelumnya, perkenankan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Laili Nur Aisyah. Pada kesempatan kali ini, saya diamanahi menjadi moderator pada kegiatan penyuluhan hukum dengan tema Pancasila dan pencegahan kenakalan remaja. Pada kesempatan kali ini telah hadir yang terhormat Bapak Haji Jamroni SPDI selaku bagian Humas SMP Muhammadiyah Ngemplak. Selamat siang Bapak. Kemudian yang terhormat narasumber kita Bapak Fuadi Isnawan SHMH selaku dosen di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Dan narasumber kita yang kedua, Ibu Desi Rela Bakti SHMH selaku advokat di Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Ibu. Untuk mempersingkat waktu, akan ada sambutan dari Bapak Haji Jamroni SPDI selaku bagian humas dari SMP Muhammadiyah Ngemplak. Kepada Bapak Haji Jamroni, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillah, walhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu melimpahkan rahmatnya pada kita, keluarga besar SMP Muhammadiyah Ngemplak. Juga beliau-beliau yang terhormat dari bagian keluarga besar SUII, mudah-mudahan semua dalam rahmat Allah taala. Salawat salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW beserta pengikutnya, termasuk kita besok di yaumil qiyamah memperoleh syafaat Rasulullah di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kami ucapkan terima kasih atas waktunya dari Bunda Reni Nur Aisyah Sarjana Hukum, atas waktunya yang kami hormati Al-Ustadz Al-Mukarram Fuadi Isnawan Sarjana Hukum dari dosen Fakultas Hukum SUII. Ini beliaunya yang mengenakan baju warna apa ini? Merah. Merah hati-hatinya baik sekali. Maka berkenan rawuh Bunda Desi Rela Bakti Sarjana Hukum, advokat dari Fakultas Hukum SUII yang kami hormati pula Ustadz Adia Aji Darmawan, namun ini yang saya hormati Bapak Ibu Guru, staf karyawan SMP Muhammadiyah Ngemplak, dan anak-anak yang saya banggakan. Setelah bersyukur kepada Allah dan salawat kepada Rasulullah SAW, izinkanlah saya mantur 1-2 kalimat mewakili kepala sekolah yang kebetulan sedang ada tugas luar Bapak. Yang pertama, kita ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak serta Ibu dari keluarga besar SUII Yogyakarta yang telah berkenan rawuh untuk berbagi kebaikan dengan keluarga besar SMP Muhammadiyah, yang nanti akan berbagi dari Ustadz Fuadi Isnawan, Ustadzah Desi Rela Bakti yang akan berbagi pada kita semuanya. Mudah-mudahan sehat sampai acara selesai. Selanjutnya kita ucapkan terima kasih pula pada Bapak Ibu Guru yang telah mendukung, mengkondisikan anak-anak semuanya untuk ikut mensukseskan kegiatan ini. Yang ketiga, kepada anak-anakku semuanya dari yang berada di kelas 7A sampai yang cerita sendiri di belakang, terdengar dari sini yang saya banggakan, saya cintai. Terima kasih telah mengikuti jadwal dan kegiatan sekolah. Selanjutnya pada kesempatan ini nanti kita akan insya Allah memperoleh ilmu yang bermanfaat. Beliau Ustadz Fuadi, Ustadzah Desi Rela
bakti, akan berbakti untuk negeri, berbakti untuk bangsa, terlebih untuk SMP Muhammadiyah Ngemplak. Tepuk tangannya mana? Nanti kita akan belajar bersama dengan di sini tertulis mencegah kenakalan dan kriminalitas anak dengan memahami nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin masih ada satu dua bahkan hampir semuanya belum memahami apa itu kenakalan. Saya itu masuk nakal atau tidak? Kriminalitas. Pernahkah kita ini, saya ini selaku siswa SMP Muhammadiyah Ngemplak melakukan kriminalitas? Kemudian di mana saya melakukan kenakalan dan kriminalitas? Dengan siapa saja saya melakukan kriminalitas dan apa akibat dampaknya? Nah, nanti kita saksikan setelah yang satu ini. Gitu, ya. Nah, inilah sedikit sambutan dari sekolah yang kita sampaikan. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung kegiatan ini. Terlebih dari rekan-rekan SUI yang telah berkenan rawuh. Mohon maaf dengan segala kekurangan baik sarana maupun yang lain, terlebih anak-anak kami yang memang setiap hari Bapak Ibu, anak-anak kami ini tidak lepas dari namanya kenakalan. Jadi salah satunya itu nakal di sekolah, yang kedua nakal di rumah, yang ketiga nakal di masa nakal. Pernah nakal ya? Ini kami tidak akan cerita kepada beliau Ustaz Ali dan Ustaz Desi, hanya kami bilang sendiri, semoga beliau tidak dengar. Ya. Anak saya ini tidak pernah melakukan kenakalan kecuali membuli temannya. Yang kedua ngapusi gurunya. Jangan keras-keras. Nah, ini nanti dampaknya seperti apa? Kaitannya dengan Pancasila, dengan adat budaya bangsa Indonesia, terlebih dengan syariat Islam. Ya. Nah, mudah-mudahan dengan kegiatan pagi hari ini, kelak nanti anak-anak akan menjadi anak yang solid dan solehah. Terima kasih, hanya salah mohon dimaafkan. Waktu kami kembalikan kepada Ustadzah dari Indonesia, sarjana hukum. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas sambutannya. Kemudian kita masuki sesi pemaparan materi. Untuk pemaparan materi yang pertama, ada narasumber kita, Bapak Fuadi Isnawan SHMH selaku dosen di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Untuk Bapak Fuadi Isnawan SHMH, pemaparan materi dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru, yang saya hormati rekan-rekan dari KPH, dan yang saya hormati adik-adik dari SMP Muhammadiyah Ngemplak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Yang nggak semangat kemungkinan fansnya Real Madrid ya, 2-1 ya sama Barcelona. Siapa yang kalah taruhan di sini? Ada yang taruhan semalam Barcelona sama Real Madrid? Kalau tawuran itu termasuk nanti kenakalan remaja ya. Kalau tawuran itu ya. Ada yang pernah coret-coret bangku? Kalau coret-coret bangku itu termasuk kenakalan remaja, bisa dikategorikan vandalisme tuh. Tapi kalau yang di atas tangan itu ya, itu bukan kenakalan, tapi itu adalah moral. Beda ya. Jadi hari ini perkenalkan, saya Fuadi Isnawan, dosen dari Fakultas Hukum UI ya. Saya akan mau menyampaikan tentang kenakalan remaja. Ada yang pernah nakal di sini di sekolah? Ada yang bolos? Kalau kuliah bolos gak dicari, tapi kalau kalian bolos di kelas itu dicari nanti ya, sama guru BK biasanya ya. Saya lihat beberapa di sini memakai sepatu hitam semua. Upacara tadi? Oh enggak ya. Kalau upacara yang agak nggak ngenakin itu adalah yang pendek di depan. Masih ada aturan seperti itu? Masih ya. Saya termasuk yang agak kecewa ya gitu, karena saya pendek sendiri dulu di kelas ya, jadi di depan panas kalau upacara itu ya. Tapi ternyata saya sadari hal itu menimbulkan kedisiplinan ya.
Kenakalan remaja itu beda dengan kejahatan ya. Kalau kalian pernah bolos, ada yang pernah bolos di sini? Atau pametnya ke kamar mandi tapi masuknya ke kantin? Pernah kayak gitu? Waduh, kantinnya ditutup besok selama Ramadan, nggak ada alasan buat ke kantin ya. Jadi ketika kalian tiba-tiba pamit ya, saya mau ke kamar mandi dulu Bapak Ibu guru, terus melipir ke kantin. Di situ ngobrol lama, baru kembali. Itu kenakalan untuk membolos tuh. Nah, kalau seperti itu, nanti kalau kebiasaan, nanti kalau kuliah bebas betul itu. Tanya teman dari KBH di sini banyak sekali hal-hal yang berkaitan dengan kenakalan remaja itu ke bawah ke masa kuliahnya. Bolos itu yang rugi kalian sendiri. Kuliah kalau bolos itu yang rugi orang itu sendiri, bukan kami sebagai dosennya. Kalau nggak ada yang masuk ya sudah, nggak dapat persensi kan, nggak dapat ilmu kan, nggak rugi. Tapi mahasiswanya yang rugi. Siapa yang pernah coret-coret ini meja? Ya pernah coret-coret meja, angkat tangan. Oh banyak juga ya. Yang pernah coret-coret tembok orang? Siapa yang pernah coret-coret tembok orang? Tembok orang ya, graffiti ya. Ada yang pernah coret-coret tembok orang? Kaligrafi. Yang vandal itu? Oh di rumah ya. Kalau di tempat orang itu termasuk perusakan nanti ya. Kalau ketahuan itu dilaporkan bisa masuk ke kepolisian. Iya, mau coba? Saya baru ini ada kasus anak SMP nabrak orang. Ada anak SMP berdua boncengan nabrak orang. Yang ditabrak itu hubungin saya sebagai penasihat hukumnya. Nabrak, motornya pecah. Jadi kejadiannya baru Sabtu malam kemarin. Saya ditelepon, tolong bantu saya. Langsung saya arahkan. Anak SMP 2 nabrak anak mahasiswa. Terus itu mau kami bawa ke kantor polisi. Bisa nggak? Bisa. Karena sebelumnya yang ditabrak ini disuruh ke rumah dari anak SMP yang nabrak tadi. Di sana diintimidasi, dicaci maki. Saya dikasih kabar itu langsung saya bergerak. Saya hubungi Polresta Jogja tuh. Kebetulan om saya di sana. Om, saya minta tolong kayak gini, tolong dihubungkan kepada yang di LLAJ. Saya butuh bantuannya. Karena nabrak. Dipikir kalau SMP itu nggak bisa kena hukuman, bisa. Ada yang mau coba? Sini. Ada yang pernah ikut klideh di sini? Enggak ya, alhamdulillah ya. Karena banyak anak-anak itu ikut-ikutan, nggak tahu akibatnya gimana. Ada yang mau ngerasain dinginnya besi penjara, bisa pergi ke pengadilan. Di situ ada namanya ruang transit tahanan. Sebelum sidang dimulai, bisa masuk ke sana ngerasain. Saya dulu pernah ngerasain di sana, masuk. Kamar mandinya temboknya cuma setinggi ini. Jadi kamar mandinya jadi satu dengan ruang tahanan. Ruang tahanannya kurang lebih satu kelas ini. Jadi bukan berarti masih anak-anak itu bisa bebas dari hukuman. Banyak kasus saya di bawah 17 tahun sampai ke pengadilan. Kalau dulu teman-teman pernah lihat kasus pembunuhan yang dilakukan oleh remaja, itu usianya itu 17 tahun, itu dulu membunuh orang gara-gara dia diejek, naik motor ngebut diejek, alon-alon mas, hati-hati mas, nggak terima orang itu, jam 3 malam kejadiannya, dia tunggu di perempatan yang sepi, dipukul pakai cor-coran. Sidangnya dihadirkan, cor-corannya masih ada darahnya, kering. Itu kena pengadilan anak. Dibawa. Ibunya meninggal korbannya itu. Meninggal korban, koma 3 hari meninggal. Saya dikontak oleh ibunya, tolong saya dampingi saya. Saya dampingi, ibunya nggak kuat pas pembuktiannya. Jadi bukan berarti masih di bawah umur, itu bisa bebas dari hukuman. Bisa, kalau ada yang lapor bisa.
Ini Pak Guru kalau melapor ini perusakan, ini bisa juga. Ada yang sering main penggaris, digesek-gesekin ke meja, ke kursi, atau pakai pisau, cutter ya, itu bisa pengerusakan ini. Tapi karena sayang dari Bapak Ibu Guru nggak akan dilaporkan. Sekali lagi, tindak pidana itu bukan berarti hal yang pembunuhan, mohon maaf, perampokan, mohon maaf, bukan kayak gitu. Tapi perusakan seperti ini itu juga termasuk. Menipu orang itu juga termasuk. Terlebih lagi saya lihat tadi itu ada kenakalan yang disebut dengan bully. Ada kasus bully di sini banyak. Terakhir kali saya menemukan kasus bully itu dia dibully gara-gara, mohon maaf, papanya sudah meninggal. Dibully, terus akhirnya anak itu trauma masuk sekolah. Masuk ke gerbang sekolah, dia udah nangis dulu. Kenapa? Dibully. Gak punya papa. Saya terus waktu itu langsung datang. Gini caranya, kita laporkan dia ke pasal penghinaan. Karena dia melakukannya secara verbal langsung. Dilaporkan, ada tuh. Walaupun hukumannya hanya separuhnya, tapi saya jamin ketika siapapun datang ngerasain dinginnya besi penjara di pengadilan, itu kan bebas tuh. Datang ke sana, nanti kalau ditanya saya mau coba observasi tentang penjara, itu nggak ada yang betah. Kalau kalian tahu penjara itu isinya 1/4 ini. Normalnya diisi cuma 5-10 orang, tapi kadang-kadang satu ruang 70 orang atau 20 orang. Over capacity. Dan ada sendiri yang namanya lembaga LPKA, itu khusus untuk rumah pemasyarakatan anak. Karena beda perlakuannya. Walaupun beda perlakuan, tapi ketika kalian melakukan tindak pidana seperti itu atau kenakalan remaja, itu akan ke-record. Makanya ada yang disebut dengan SKCK. Jadi kalau teman-teman pengen kerja, gak punya SKCK atau pernah melakukan tindak pidana, itu akibatnya nanti gak bisa dapat kerja. Bagi teman-teman yang pengen jadi pegawai negeri, di situ ada statement tidak pernah melakukan tindak pidana yang diancam pidana lebih dari 5 tahun. Penghinaan itu di bawah 5 tahun. Tapi ketika ada record seperti itu, pernah ada kasus seperti itu akan berbahaya. Jadi pernah membuli orang itu penghinaan ya. Penghinaan itu. Kalau itu lapor itu bisa ditindaklanjuti. Saya banyak mendapatkan laporan dari beberapa guru ya. Saya terkonek dengan beberapa guru tentang kenakalan di remaja SMP. Ada yang pernah melakukan pencurian juga ada. Pencuriannya gas melon ya. Tahu ya gas melon dicuri itu. Sarannya gimana Pak? Gampang. Saya berikan saran agar dia jera. Sudah, prosesnya dibiarkan agar mereka tahu nih. Tapi pernah ada pencurian? Ada yang pernah nyuri lombok nggak di sini? Makanan ya. Di kantin ya. Rambutan yang lain-lainnya ya. Kalau di kantin makan 4 bayarnya cuma 2 gitu ya. Kalau rame nggak bayar gitu ya. Wadah berarti di sini ya. Jadi hal yang seperti itu termasuk tindak pidana tuh, pencurian, penipuan. Saya pernah membela anak nyuri lombok secara gratis tuh. Gara-gara dia, mohon maaf, dia broken home, gak punya apa-apa, papa mamanya pisah, dia dirawat oleh simbahnya di lokasinya jauh sekali dari sekolah, dia kepaksa nyuri lombok. Akhirnya saya turun, udah saya bela kamu. Akhirnya dia bebas. Karena apa? Saya tahu kondisi latar belakangnya kayak gimana. Karena dia orang, mohon maaf ya, kalau orang ditinggal, mohon maaf, divorce, pisah sama orang tuanya, kondisinya berat, dan dia bingung, linglung, gak bisa ngapa-ngapain, tinggal sama simbahnya saja, kasih sayangnya beda.
ada yang cerita gitu, pertemukan saya dengan dia. Dia sempat dipukulin orang karena mencuri lombok ya, sepele nyuri lombok, bukan nyuri uang, apalagi nyuri uang negara ya. Saya bela dia. Dah ini, oke, mohon maaf atas klien saya karena melakukan seperti ini. Saya harap bisa diselesaikan secara kekeluargaan, selesai. Karena masyarakat tak berikan pengertian bahwa ini lahir, ini anak ini nggak punya papa mama, papa mamanya udah nggak perhatian lagi, karena sibuk dengan kehidupan pribadi masing-masing. Akhirnya saya bilang, dah, kamu harus tetap sekolah, yang penting kamu masih punya masa depan. Pernah ada laporan yang ini ya. Jadi kalau di SMP ada razia di situ, ada yang pernah nyimpen film porno? Wah, ada bandarnya di sini. Jadi sekali lagi kalau menyimpan hal-hal yang bersifat asusila seperti itu bisa dikenakan pasal menyimpan video yang bernuansa ketelanjangan kesusilaan. Nyimpan kalau disebar itu nanti jadi permasalahan. Pernah ada anak SMP yang nyimpen kayak gitu, terus disebar. Saya cuma bilang satu kalimat gini, kamu nyebar, siap untuk dipenjara ya. Ini ada pasalnya di sini, Undang-Undang ITE itu. Mendistribusikan, menyebar. Sepele, cuma nyimpen terus nyebar ke teman-temannya. Itu nggak berat. Itu kan privasi. Dan hati-hati, ada yang pernah tahu narkotika? Putau, ekstasi, pernah beli? Kalau kita beli narkotika itu susah, ada jalurnya. Tapi kalau pornografi kita mudah. Beli paketan 5.000, install VPN, pakai proxy, dapat kita akses pornografi. Tapi itu lebih berbahaya daripada narkotika. Lebih ngerusak. Kalau kita mau pakai narkotika, itu kita harus tahu siapa yang jual, harganya berapa, dealernya siapa. Dan itu kucing-kucingan dengan kepolisian. Tapi kalau pornografi susah dilacaknya. Kita beli paketan 5.000, install VPN, pakai proxy, selesai diaksesnya. Download, terus dibagikan. Itu sudah tindak pidana ya. Kenakalan remaja yang merujuk ke tindak pidana. Sekali lagi, bukan berarti di bawah umur itu bisa bebas dari tindak pidana. Tetap ada. Ada beberapa kasus juga ya tentang kayak gitu ya. Ada yang berkelahi ya, ada yang suka berkelahi di sini? Alhamdulillah enggak ya. Berkelahi secara fisik ya, bukan secara verbal. Itu pernah berkelahi, ditangkap kepolisian, teman-temannya pada mau urunan bebasin. Saya bilang, konyol kamu, berarti kamu melindungi tersangka kamu. Kena pasalnya di sini. Mereka diem. Karena urunan, pengen membebaskan. Dipikir urusan hukum selesai dengan menggunakan uang. Tidak bisa. Meskipun ada restoratif justice atau diversi yang diselesaikan secara kekeluargaan, itu nggak semua orang bisa menerimanya. Pernah ada ini ya. Jadi kalau sekarang kan keluar malam di Jogja agak berbahaya tuh. Pernah ada yang kena klitih, pelaku sama korban ditemuin, itu bisa damai secara resmi, tapi nggak damai. Karena apa? Korbannya SIM-nya kebacok, mintanya 100 juta. Saya minta ganti rugi 100 juta. Iya wajar, karena apa? Kebacok sininya, menganga sininya ya. Kebacok, minta 100 juta, nggak bisa korbannya. Apakah kalau nggak punya itu menghentikan dari kepolisian? Nggak bisa. Meskipun dia nggak bisa ganti, dia akan melanjutkan dengan proses pidananya. Jadi tetap lanjut, nggak bisa. Mohon maaf, kami nggak mampu untuk bayar, nggak mau untuk bayar, lanjut. Karena udah parah. Dia pakai celurit, bacok sininya, darahnya keluar semua itu. Nggak mau, korbannya nggak mau. Saya mau damai kalau mau bayar 100 juta.
Makanya beberapa kali kesempatan saya katakan kepada teman-teman ya, entah teman-teman SMP, SMA, kuliah, jangan pernah ikut dalam kejahatan seperti itu. Karena banyak yang ikut-ikutan seperti itu, ujung-ujungnya mereka nggak akan bisa dapat kerja, nggak bisa dapat kuliah. Karena orang-orang yang ikut seperti itu nggak punya masa depan. Kalau teman-teman di sini punya masa depan, belajar yang bagus. Banyak orang yang nyesal dulu, itu belajar ketika SD, SMP, SMA, kuliah nggak bagus, mereka nyesel pengen balik. Karena salah satu yang bisa mencegah kenakalan dan tidak pidana itu hanyalah pendidikan. Upaya preventifnya pendidikan. Ada sistem poin nggak di sini? Pelanggaran dikasih sistem poin nggak? Pakai sistem poin? Kalau bolos berapa poinnya? Oh dulu. Jadi sistem sanksi seperti itu akan lebih efektif. Dapat poin 100 langsung dikeluarkan. Karena ada grade-nya. Kalau bolos mungkin poinnya 5. Kalau dia melakukan penipuan dia 10. Kalau dia berkelahi itu poinnya 90. Biasanya langsung dikeluarkan opsinya di beberapa sekolah. Jadi ingat sekali lagi, kalau teman-teman di sini diajak temannya untuk berbuat yang gak baik, ingat kata-kata dari saya bahwa itu gak bisa dengan alasan masih di bawah umur, lepas dari tuntutan pidana, nggak bisa, tetap bisa lanjut. Selama ini orang akan berpikiran, masih remaja kok, masih di bawah 17 tahun, itu nggak akan dipenjara. Siapa bilang? Di Polresta banyak sekali tuh kasus-kasus seperti itu. Dia melakukan ikut tawuran, ketangkap, di penjara ada. Dia ikut-ikutan misalnya penyiksaan, penganiayaan, itu ada juga. Ada yang suka nonton PSS di sini? Kalau ikut aja, jangan ikut tawurannya. Karena beberapa ada yang ikut tawuran di situ, dan terlebih lagi ini ketika nonton sepak bola biasanya mereka akan konvoy. Konvoy jalan raya itu mengganggu dan itu termasuk kejahatan. Kalau melakukan kejahatan, adalah akan dipanggil ke kepolisian untuk dimintai pertanggungjawaban. Banyak juga anak-anak SMP yang terkena kasus seperti itu. Dan banyak yang gak bebas. Karena apa? Proses perdamaian itu gak bisa. Jadi ingat, kenakalan remaja itu bukan hanya hal yang bersifat kriminalitas, tapi juga hal yang ringan. Ngerusak bangku, ngerusak kursi, ngambil bangku, ngambil kursi, bully orang terlebih lagi, itu termasuk tindak pidana. Kalau ada yang lapor tindak bully itu, saya layani secara gratis. Ayo, saya dampingi kamu. Laporin orang yang sudah bully kamu, kita selesaikan di kepolisian. Saya pernah juga dampingin orang yang diperas saat kecelakaan lalu lintas. Di sini pakai motor atau pakai sepeda? Hati-hati yang kalau pakai motor ya. Yang kasus saya itu ditabrak oleh anak SMP, saya tahu. Belum ada KTP dan belum ada SIM. Jadi kalau dibawa ke kepolisian, mereka takut. Jadi kemarin pihak dari orang tua pelaku itu mengintimidasi, saya intimidasi balik. Kalau seperti itu kita selesaikan di kepolisian. Saya tahu anak Anda tidak memiliki SIM dan tidak punya KTP, karena apa? Belum 17 tahun. Kita selesaikan di kepolisian. Karena apa? Dia yang salah. Nabrak, terus dia malah nyuruh ke rumahnya. Di rumahnya diintimidasi. Sekarang saya gak balik dia. Kalau pengen mengintimidasi saya, silahkan. Saya akan balik untuk mengintimidasimu. Karena saya sudah menghubungi, begitu ada kabar gitu, saya hubungi om saya di kepolisian, langsung ke LLAJR, udah ada di situ. Kepolisian yang khusus jalan raya ada di situ, CCTV ada. Saya ungkapkan semua dan dia diam. Kalau anak Anda salah, sekali lagi anak Anda salah, jangan tutup-tutupin. Kami masih bisa berdamai, tapi bukan cara mengintimidasi. Yang kedua pernah ada, jadi kalau di jalan raya hati-hati ya. Saya katakan kepada semua orang, kadangkala ketika ada orang nyerempet pak pejalan kaki, yang disalahkan adalah orang yang memakai kendaraan.
Kalau ada orang nyerempet pakai mobil, yang diserempet orang pakai sepeda, yang kalah yang pakai mobil. Saya katakan kepada mahasiswa saya, ketika ada seperti itu, masyarakat berpendapat yang kalah, yang kendaraan yang lebih besar, kita stop, berhenti, belajar ilmu hukum. Gak bener kayak gitu. Sesat kayak gitu. Kita bubarin kuliah, gak usah belajar lagi. Karena apa? Di masyarakat gak guna. Kebanyakan di masyarakat itu mengatakan bahwa ketika ada orang serempetan, itu dilihat besar kecilnya kendaraan. Oh, yang nyerempet pakai motor, yang diserempet jalan kaki. Apakah yang salah yang pakai motor? Belum tentu. Saya pernah ada kasus seperti itu. Malam-malam ada yang nyerempet, hubungin saya. Minta pertanggungjawaban. Ketika orang diserempet, pasti minta pertanggungjawabannya aneh-aneh. Rawat inap, CT scan, USG, dan yang lain-lainnya. Saya sudah bisa baca kayak gitu. Waktu itu anak SMP gitu ya. Itu bukan anak SMP, itu udah kuliah ya, masih remaja. Nabrak, hubungi saya, Pak, saya minta ditolong bantu. Oke, keluargamu hubungi, jangan datang pakai mobil. Sekali lagi, jangan datang pakai mobil. Kenapa, Pak? Turuti perintah saya, jangan datang pakai mobil, datanglah pakai motor yang paling buruk. Karena apa? Saya sudah mencium aroma di situ, mau dipalakin. Benar, sampai di sana yang ditabrak itu sebenarnya itu ada ibu-ibu pengen nyebrang. Tapi bingung, malam hari jam 8 malam bingung. Keserempet orang anak tersebut memakai motor. Jatuh terus dibawa ke rumah sakit. Suaminya itu marah-marah. Suaminya lebih tinggi daripada saya. Dan dia minta pertanggungjawaban kepada klien saya. Saya bilang, "Oh iya, kami akan tanggung jawab. Kita temui dokter dulu." Saya temui dokter. Saya bilang, "Dokter, mohon maaf kalau ini pihak keluarga dari yang tertabrak itu minta yang aneh-aneh. Semisal CT scan, USG, terus ada rawat inap dan yang lainnya. Saya akan tuntut, benar-benar saya akan tuntut di pengadilan. Karena apa? Pemaksaan di situ. Kalau memang perlu dengan surat tertulis dari dokter, saya akan berikan, kami akan penuhi. Tapi kalau tidak, mereka minta dengan kemauan mereka sendiri, saya akan bawa ke pengadilan. Saya bersumpah akan membawa ke pengadilan. Dokter akan saya jadikan sebagai saksi. Diam dokternya. Waktu itu saya urus rawat inap, dia nggak punya KTP. Dia tinggal berenam, sudah dewasa semua, nggak ada KTP. Waktunya saya balik. Bapak Ibu, mohon maaf, ketika Anda semua tidak memiliki KTP, paling nggak satu orang dendanya 5 juta rupiah. Jadi Bapak Ibu tadi berkata sudah tinggal di sini selama 30-an tahun dan tidak memiliki KTP. Saya akan laporkan ini di Dukcapil dan saya akan bilang 30 juta akan Anda bayarkan kepada negara. Kalau Anda mau memeras kami akan peras gantinya. Karena berhati-hati kalau dalam berkendara. Banyak juga yang sudah berhati-hati ya, tapi terjadi accident. Saran saya kalau pakai motor hati-hati, karena anak SMP belum ada KTP dan juga belum ada SIM. Kalau rumahnya jauh masih bisa. Tapi saya tadi lewat jalan sini ya, itu sudah ramai sekali. Artinya apalagi jam sekolah, jangan terburu-buru. Kalau ngebut, apalagi nggak pakai helm semua di sini. Nah, kalau nggak pakai helm itu pelanggaran tuh. Pakai patches ya, lebih damage-nya lebih itu ya. Patches-nya dipakai ketika sudah masuk sekolah, bukan ketika di jalan. Karena kalau di jalan, amit-amit nih jatuh, terlindungi kepala. Jadi jangan merugikan diri sendiri dan orang lain. Karena banyak orang menyepelekan kayak gitu, sudah rumahnya cuma dekat, nggak pakai helm aja. Tapi lupa, helm itu untuk apa? Untuk kita sendiri, bukan untuk negara, bukan untuk polisi, bukan untuk orang lain, tapi untuk kita sendiri. Jadi ingat, kenakalan remaja dan kejahatan itu mirip. Kalau sudah sering terjadi dan itu menimbulkan kerugian bagi negara, contohnya mohon maaf ya, ikut tawuran, sering menipu, sering merusak, nyoret-nyoret rumah orang, itu sudah termasuk kejahatan.
Dan belum tentu karena belum cukup usia atau di bawah umur itu lepas dari tuntutan pidana. Tidak bisa. Tidak semudah itu. Yang bisa menggugurkan itu pertama kalau kesepakatan dengan korban. Misalnya nyoret-nyoret rumah orang terus dia dimaafkan bisa. Atau kedua, orangnya terkena gangguan jiwa. Saya yakin di sini nggak ada yang terkena gangguan jiwa. Karena terkena gangguan jiwa itu bisa lepas dari tuntutan atau sakit parah. Jadi ingat sekali lagi, meskipun teman-teman di sini masih di bawah umur, tapi tidak bisa kebal oleh hukuman. Makanya kalau bertindak hati-hati. Ada teman yang ngajak untuk membolos atau mengambil suatu barang yang bukan miliknya, jangan pernah diikuti karena itu bisa dikenai pidana. Banyak kasus seperti itu ya. Mencuri nggak tahu apapun itu terkena pidana. Dan ingat sekali lagi, nggak ada yang bisa lepas dari tuntutan pidana kalau sudah diproses. Anak SMP banyak yang mempertanggungjawabkan perbuatannya karena dia salah bergaul. Dia cuma ikut-ikutan temannya, akhirnya dia keseret, dikenai pertanggungjawaban pidananya. Ada, nggak bisa lepas. Benar-benar dia harus mempertanggungjawabkan pidananya. Tapi ada juga yang berdamai karena dimaafkan oleh keluarga korban. Makanya sekarang bagi kalian yang sering coret-coret ini kursi, terus coret-coret meja atau coret-coret dinding itu dikurangi. Karena apa? Itu kalau dilaporkan bisa perusakan. Atau di kantin ya, bayar makan 4 bayarnya 1, itu juga penipuan tuh. Atau ngambil barang yang bukan punya miliknya ya. Itu bisa dikenai pidana. Cuman kalau di sekolah itu akan diselesaikan secara kekeluargaan. Kalau nggak bisa diselesaikan secara kekeluargaan, itu akan dilanjutkan dan konsekuensinya nyata. Kalau pas iseng, coba ke Pengadilan Negeri Sleman ya, paling dekat PN Sleman. Di situ pasti ada ruang transit tahanan. Jadi sebelum narapidana itu menjalani sidang, dia akan transit di situ. Biasanya di situ yang paling sepi itu jam 3 lebih. Datang ke sana, minta izin sama security-nya. Mohon maaf Pak, saya pengen lihat ruang transit tahanan. Kelas ini jauh-jauh lebih bagus daripada itu. Itu bau WC-nya kayak WC umum. Karena temboknya cuma setinggi ini, itu baunya kemana-mana. Dan besinya itu sudah berkarat. Di penjara nggak bisa bawa handphone, nggak bisa bawa laptop, nggak bisa bawa komik, nggak bisa bawa buku. Pure dia cuma bawa badan dan salinnya, baju gantinya. Pernah ada kan remaja yang dia adiknya dibully terus dia melakukan balas dendam, dia kena juga. Karena apa? Dia menganiaya orang. Mukulin teman, terus melakukan penganiayaan. Misalnya berbeda prinsip atau berbeda tim yang didukung, dia mukulin teman, dia menghina teman, itu termasuk kejahatan. Masih bisa diatasi dengan yang paling manjur adalah ketika kalian itu benar-benar menginternalisasi, menanamkan nilai Islam. Sekarang saya tanya, kenapa kita harus berbuat baik? Ada yang bisa menjawab? Kenapa kita harus berbuat baik? Ada yang mau menjawab? Dapat hadiah katanya ya. Lulus cepat itu. Ada yang mau menjawab? Kenapa kita harus berbuat baik? Karena kebaikan. Ada yang mau jawab lagi, kenapa kita harus berbuat baik? Dapat pahala. Oke, kebaikan. Jadi kenapa kita harus berbuat baik? Karena orang lain berbuat baik kepada kita. Setuju? Setuju? Karena orang lain berbuat baik kepada kita, terus kita berbuat baik. Ya? Berarti selama ini kita menuhankan ego kita, bukan menuhankan Allah. Kalau kita menuhankan Allah, kenapa kita harus berbuat baik? Karena Allah nyuruh kita berbuat baik. Kenapa kita berbuat baik? Karena orang lain berbuat baik kepada kita. Berarti kita menuhankan ego kita, yang kita sembah ego kita. Tapi ingat dalam Al-Quran, dalam hadis diterangkan bahwa
berbuat baiklah kepada sesama dan tolong menolonglah dalam kebaikan. Itu diperintahkan oleh Allah. Jadi kalau ada orang lain berbuat buruk, kita tetap berbuat baik. Karena apa? Kita diperintahkan Allah. Insya Allah kalau dengan menjalankan apa yang ada di Al-Quran, terhindar dari perbuatan yang tercela. Kalau masih ada yang sering berbuat kenakalan remaja kayak itu, yang ringan-ringan ya, nyoret-nyoret tembok, nyoret-nyoret bangku, nyoret-nyoret kursi, itu ingat, pasti ada yang agak lengkap dari sholatnya. Karena sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ini ingat-ingat, sholat itu bukan hanya sholat untuk menggugurkan kewajiban, tapi untuk memperbaiki diri kita. Kalau sholat terus, tapi dia melakukan keburukan, berarti ada yang gak beres dari sholatnya. Karena pernah ada orang yang ikut pengajian, ikut sholat, ikut perkumpulan, tapi dia membunuh anaknya sendiri ada. Saya tanya ke psikolog, kenapa seperti itu, Prof? Ya karena dia sholat, pengajian itu hanya untuk menggugurkan kewajibannya saja, bukan dari hatinya. Insya Allah kalau dari hatinya akan terhindar dari perbuatan yang keji dan mungkar seperti itu. Akan dijaga. Ketika kita mau melakukan suatu hal yang buruk, pasti akan dicegah di hatinya. Enggak, Allah enggak menyuruh kita untuk berbuat buruk. Ketika ulangan ada yang sering nyontek enggak? Oh, pernah. Alhamdulillah kalau enggak ada ya. Mencontek itu kalau jadi kebiasaan nanti akan berakibat fatal itu ketika sudah dewasa. Berbuat curang. SD, SMP, SMA sering nyontek, kuliah juga nyontek, gedenya bisa korupsi itu. Duit yang dikorupsi itu biasanya duitnya banyak. Dari apa? Curang. Makanya dari SMP ini dibiasakan untuk berbuat jujur. Kalau dapat nilai buruk, alhamdulillah, disyukuri. Karena apa? Kita disuruh belajar. Dapat nilai baik, alhamdulillah, berarti kita sudah cukup. Kurangi menconteknya, karena nggak akan ada gunanya untuk masa depan kalian. Kalau nanti sudah bekerja, kebiasaan untuk mencontek, berbuat curang, dulu sering banget melakukan kenakalan remaja seperti itu, dan berbuat curang, gedenya niat untuk korupsi pasti ada. Karena apa? Terbiasa untuk berbuat curang seperti itu. Closing statement dari saya, ingat sekali lagi, teman-teman di sini itu dididik untuk menjadi siswa yang cerdas dan bisa terhindar dari kenakalan remaja. Ya, jadi gunakan pendidikan kalian, belajar kalian untuk menjadi orang yang cerdas dan berakhlakul karimah. Karena sudah dipantau oleh Bapak Ibu Guru agar kalian menjadi orang-orang yang bisa terhindar dari kenakalan remaja seperti itu. Ingat sekali lagi, bukan berarti masih di bawah umur bisa terhindar dari hukuman pidana. Ingat sekali lagi seperti itu ya, kita harus berbuat baik. Ya, sekian dari saya. Nanti kalau ada diskusi silahkan tanyakan ke saya. Nanti akan kita diskusikan bersama-sama. Akhirul kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemaparan materi yang kedua dipersilakan kepada Ibu Desi Relawati SH selaku advokat. Oh ya. Oh ya. Skors untuk apa tadi? Sinyal. Snack. Sebelum pemaparan materi mungkin ada pembagian snack terlebih dahulu. Snack, bantuin. Kamu bisa bantuin bentar dulu nggak apa-apa. Bantuin snacknya. Maaf ya teman-teman, ini snacknya ala kadarnya. Nah, jadi
nanti cuman ada sedikit roti sama air mineral. Diurutin aja nggak apa-apa sih, dari depan suruh ke belakang teman-teman, biar nggak usah jalan. Mas dibawa ke belakang ya mas, diurutin ke teman belakangnya, belakang. Oke, stop. Sana aja. Mas diurutkan ke belakang ya. Yuk. Silahkan ini sedotannya mas, bisa diambil. Yang belum belakang silahkan. Nanti ada dua ya. Oke, itu. Sampun semua mas. Oke. Ya. Sudah nggak ya mas? Oh iya, sedotannya sisa mas. Ada sisa sedotan. Oke. Astagfirullah. Silakan yang belum dapat sedotan, ayo. Ini snacknya kurang satu ya mas? Oh sudah, oke. Silakan sambil dicemil. Mohon maaf ala kadarnya. Teman-teman sampai belakang bisa melihat layar ya. Mas Guntar. Ini mau tak puterin video, kamu rekam dari depan dulu ke belakang ya. Nanti setiap aku puter belakang maksudnya orangnya juga. Iya, maksudnya dari itu kan sedikit videonya diputer atau ke belakang biar kelihatan kalau video. Kan ada 3 video, nanti di ini beda-beda. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, tadi sudah dikenalkan ya, saya Desi Rela Bakti, biasa dipanggil Desi atau Rere, nama kerennya Rere. Oke, teman-teman sambil menikmati makanan yang ala kadarnya dari kami, terima kasih tadi sudah antusias mendengarkan materi yang sudah disampaikan kepada guru kita Pak Fuadi Isniawan. Beliau ini selain dosen juga sebagai advokat, sama seperti saya. Kalau saya dosen advokat aja. Oke, sebelum kita mulai diskusi, saya akan memutarkan video. Teman-teman silahkan simak terkait videonya ya. Saatnya istirahat pertama. Ya teman-teman bisa amati di situ ya. Itu sedang proses MOS kayaknya. Proses MOS melalui virtual
Zoom, melalui Zoom. Yang 2 orang itu kakak-kakak kakak-kakak pembina, kakak kelas mungkin. Nah, yang pinggir-pinggir itu teman-teman yang sedang masuk sekolah. Nah, ini ya. Ini suaranya bisa kedengeran sampai belakang nggak ya, Pak Rizky? Bisa caranya gimana ya, Pak? Mohon maaf. Bentar ya, gaptek ini. Caranya gimana, Pak Rizky? Oh, suaranya ini ya? Oke. Tadi padahal bisa ya, Pak ya? Sempat bisa sebenarnya tadi. Oke. Bentar ya, sabar ya teman-teman. Nggak keluar suaranya atau? Iya, Mas, nggak keluar suaranya, Mas. Videonya gimana? Ini. Sebentar, Mas, sebentar. Ada, tapi munculnya hanya di laptop aja. Oh iya. Kalau ini dipindah ke laptop bisa? Coba ya. Anu ya, Mas, sini. Udah masuk. Ini udah nggak keluar suaranya, tapi cuma belum keluar di situ aja. Apa ganti Pak? Langsung. Hah? Oh, itu? Maaf, tapi menari bukan cuma buat perempuan. Pinter ya, aja gue. Hah? Yaudah, ayo sekarang. Gue mau lihat masih jatan. Oke ya, kita ulang ya. Caranya biar gede semua gimana sih, Mas? Gimana? Biar tampak selayar gitu. Ini ya? Sampingnya. Nah. Oke. Nggak bisa. Udah biar gini aja lah. Tapi di layar nggak? Oh iya, maaf. Itu dia mereka sedang melakukan kayak semacam pos gitu. Isi ya? Kalau tuh. Nggak apa-apa, Mas. Bentar ya, saya ganti. Oh, nggih, siap. Sampun? Coba dulu. Suaranya nggak muncul. Sekarang malah suaranya ya nggak muncul. Kayak yang tadi aja nggak apa-apa, Mas. Oke. Oke. Ini udah jalan tapi suaranya belum muncul ya. Oke, udah. Diperhatikan ya, nanti akan saya tanyakan terkait videonya ini. Yang bisa jawab saya kasih door prize nanti. Tapi menari bukan cuma buat perempuan. Pinter ya, aja gue. Hah? Yaudah,
bisa ya? Biar apa? Kelihatan nggak? Kamu dari depan jalan ke belakang aja, Bro. Oh, sini nggak kelihatan ya, Mas? Oh. Ya. Oh, kelihatan yang ini. Woi, jangan berhenti. Kalau kau belum mau berhenti. Sebentar, berhenti. Cantik juga. Gun, Yo, Ya. sekarang godain yang dulu. belakang kelihatan kayaknya. Yang belakang bisa. Godain. Yang belakang. Iya, godain. Kenapa ya? Oh, udah nggak bisa ya? Sekarang bisa digodain? Hah? Godain aku, Mas. Godain aku. Itu dia di-upload ya. Video dia tadi apa namanya selama mouse itu ada yang upload. Ada caption-captionnya tapi nggak kelihatan tuh. Disebarkan di sosial media. Woi, pada kerasukan nih. Pakai rok aja lah semua. Tolong Kak, berhenti. Atau kami lapor ke pihak sekolah. Apaan tuh? Kok kita langsung sih? Kak, kalau kakak melecehkan Vanessa, berarti kakak udah melecehkan kita semua dong. Minta maaf, akan kami bongkar semuanya. Jangan lupa, pesan-pesan kalian juga ada di sini. Minta maaf, minta maaf, minta maaf, minta maaf, minta maaf, minta maaf, minta maaf. Udah ya, minta maaf. Ya, saya minta maaf. Oke, teman-teman tadi sudah lihat ya, ada video yang diputarkan. Ada yang bisa membantu jawab itu tentang apa? Bisa tunjuk tangan dulu. Siapa yang berani jawab? Ayo Mas, Mbak. Siapa? Namanya siapa, Mbak? Namanya siapa? Ayo. Lah kok malu kenapa? Ayo. Sebutin nama aja kok malu. Namanya siapa? Namanya siapa? Nita. Nama tadi apa? Yang bisa disampaikan tadi tentang apa videonya? Bullying. Tentang bullying ya. Ada yang berpendapat lain. Itu tadi bullying. Ada yang berpendapat lain. Belibet, sorry. Apa? Siapa tadi yang bisa jawab? Oh, Farel. Apa Mas Farel? Artis ini kayaknya Mas Farel. Siapa Mas? Akon-akon. Nyuruh-nyuruh ya. Memaksa. Ada lagi yang mau bisa jawab, ada yang mau jawab lagi, memberikan pendapatnya.
terkait videonya tadi, ada pendapat lain. Tadi ada yang menyebutkan bully. Ada istilah lain. Pernah lihat pernah dengar istilah perundungan nggak? Perundungan sama bully itu sama ya? Enggak. Oh, nggak kedengeran. Walah. Ya, Arab maklum ya. Oke. Tadi tentang bullying ataupun perundungan. Teman-teman tadi bisa simak videonya. Di dalam video tersebut ada sebuah kegiatan semacam masa orientasi ya. Tentang masa orientasi siswa yang dilakukan melalui apa tadi? Media Zoom. Ada yang sudah pernah pakai Zoom? Sudah pernah semua ya di sini ya pakai Zoom ya? Itu pakai Zoom. Kemudian di dalam Zoom tersebut tadi ada dua kakak tingkat yang memandu kegiatan Zoom tersebut. Tapi di dalam kegiatan Zoom tersebut terdapat suatu tindakan yang awalnya itu bercandaan. Ya, awalnya bercanda jadi bahan tertawaan, tapi ternyata di situ tuh ada makna lain. Nyaman nggak sih tadi jadi si Mahesa tadi yang ada di tengah, dia suruh pakai lipstick, dia di foto, di upload, nyaman nggak? Kalau itu terjadi di salah satu teman kalian di sini, kira-kira nyaman apa enggak? Enggak ya. Oke. Karena jelas teman-teman di sini itu kan saling kenal, saling berteman. Kalau ada salah satu aja teman itu tuh yang dijadikan bahan tertawaan. Halo Mas, lagi sibuk apa ini? Oh, ada tawon. Oke. Ya disingkirin aja Mas, nanti enggak menyengat. Oke. Itu teman-teman sudah tahu juga tadi bagaimana cara menangani kalau ada bully. Salah satunya gimana tadi cara menangani ada bully di lingkungan sekolah? Lapor. Terus kira-kira kalau dia sendiri, dia kalau sendiri merasa terzolimi gitu ya bahasanya. Menyendiri itu mungkin karena ada suatu sebab, ada alasan. Dia mungkin malu, atau dia nggak pede, atau dia sedang punya masalah. Tapi justru orang-orang seperti itu harusnya diapain? Dijauhin apa? Dideketin, dirangkul? Iya, betul. Dikasih tahu. Mas siapa tadi Mas? Mas Aan, sip Mas. Dwi Anugraha. Dwi Anugraha. Dipanggil Aan alias Aan. Oke, itu teman-teman tadi sudah lihat bahwasannya ketika ada suatu perilaku seperti itu, teman-teman jangan ragu untuk melaporkan hal tersebut. Kalau di sekolah ini mungkin malu, misalkan yang kena itu cewek, siswa perempuan mau, kebetulan walinya itu laki-laki atau bapak ya. Nah itu bisa melapor ke guru lain atau dibantu dengan temannya. Temannya harus tanggap. Ketika ada semacam hal yang terjadi seperti itu harus tanggap. Jangan didiamkan saja. Jangan justru menjadi bahan tertawaan. Ya, teman-teman sampai yang belakang kedengeran suara saya, Mas, yang sedang berdiri kedengeran suara saya. Oke, dengeran ya. Ini hebat banget nih, sekolahnya dari ujung sana sampai ujung sana bisa sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Mau maju Mbak? Ayo, kayaknya suaranya bagus. Ayo, mau nyanyi bareng-bareng? Ayo. Dapat door prize nanti. Walah. Iya. Allah beli sendiri. Oke, tadi ada bully itu teman-teman harus melaporkan. Ketika ada hal tersebut bisa dilaporkan ke guru atau mengajak teman terdekat ya. Jadi jangan didiamkan. Cari teman yang lain, nggak cuma satu itu namanya bukan teman. Kalau diajak, dimintain bantuan, nggak mau bantu, bantuan yang baik ya, bukan bantuin
aku nanti mau ke kantin, kamu jangan bilang ya. Nah itu kalau mendukung berarti temannya nggak baik. Harusnya kalau teman baik itu saling mengingatkan. Nanti kalau kamu nggak dong pelajaran piye kalau kamu pergi-pergi gitu. Ini teman baik apa nggak baik? Saling mendukung dalam tindak kejahatan. Waduh, janganlah. Jadi seharusnya teman yang baik itu saling mengingatkan. Apabila teman itu tuh membuat yang melenceng ke arah kenakalan remaja. Kenakalan remaja tadi sudah disebutkan sama Pak Fuadi. Ada bolos, Pak Fuadi. Itu ada bolos, ada coret-coret meja, ada pencurian. Pencurian itu sebenarnya sudah masuk. Ya, pencurian itu sudah masuk ke pidana sebenarnya. Karya seharusnya kita ada tempatnya, misalkan kanvas. Nah, ini dosanya teman-teman bisa dengar nggak? Halo, teman-teman bisa renungkan ya. Namanya orang coret-coret, entah pakai pensil, pakai pulpen, pakai tip. Dosanya jariah loh ini, ya. Iya, karena melakukan perusakan. Dia melakukan perusakan. Dia mahasiswa yang berikutnya akan duduk di meja ini. Misalkan tadinya mau belajar jadi terganggu sama tulisan atau ngerusakin meja kayak gini. Itu kan betul hak. Nah, itu juga haknya si anak yang kemudian mau duduk di meja itu merasa terganggu. Kalau kita mengganggu haknya orang lain itu dosa apa enggak? Ya kan? Dosa. Nah, terus selain itu ngambil pulpennya orang lain. Nah, ketika dipakai kayaknya banyak itu. Nah, pulpen. Nah, itu kalau kamu beli diambil orang berarti pahalamu jariah. Tapi yang pakai dosanya juga jariah. Hati-hati. Masih berlanjut tulisan-tulisan yang dipakai pulpen curian itu hati-hati. Jangan dianggapkan remeh. Ingat dosa sekecil biji zarah itu tetap akan dipertanggungjawabkan nanti di akhirat. Nah iya, apalagi beras lebih gede. Ya. Oke. Saya mau share satu lagi. Saya mau share satu lagi. Pernah saya mendampingi perkara anak kelas 3 SMA. Kelas 3 SMA. Pernah di sini ada geng sekolah nggak? Ada geng sekolah, geng sekolah. Ada nggak? Nggak ada ya. Alhamdulillah kalau nggak ada. Saya pernah mendampingi anak SMA. Saya tidak usah sebutkan SMA mana. Dia melakukan konvoy, boncengan 3 motor, 6 orang. Kok 6? Iya, 6 orang 3 motor. 1 memboncengkan, 1 diboncengkan. Yang belakang itu dia bawa sajam. Sajamnya ada yang bawa celurit, ada juga yang bawa samurai, sama bawa besi. Di belakang itu ada yang bawa. Kemudian kebetulan itu ketemu sama siswa SMA yang menurut gengnya itu adalah musuhnya. Kayaknya sebenarnya itu kalau musuh itu diturunkan dari kakak-kakak kelasnya, bukan personal. Misalkan Mbak E ketemu sama anak SMP lain, kan masa di jalan ketemu gitu langsung tawur, enggak juga kan? Ya. Tapi kalau itu biasanya anak-anak yang ikut geng itu direkrut sama kakak-kakak angkatannya. Ini kayaknya anaknya tengil nih, bisa nih diajak. Ini kayaknya anaknya berani nih, bisa nih diajak. Nah, awalnya seperti itu dan dia tidak sadar, akhirnya dia mengikuti geng. Gengnya awalnya di sekolah ya. Nanti semakin dia sekolah itu sudah berani, semakin besar dia akan semakin menjurus ke tindak pidana itu tidak akan takut. Nah, itu tadi saya lanjutkan. Ada 3 motor saling berboncengan, kemudian ketika ketemu sama siswa lain disabetkan celuritnya. Yang 2 cuman buat nakut-nakutin. Tadi ada 3 senjata ya. Kalau yang dengerin tadi senjatanya apa aja? Celurit? Sama? Nah,
Nggak ada gear tadi. Yang tadi saya sebutkan nggak ada gear. Cuman celurit, besi, sama samurai. Nggak ada. Terus kemudian disabetkan dan sampailah akhirnya jatuh. Kemudian ditolong warga, dilaporkan ke polisi. Ya, dilaporkan ke polisi. Kemudian setelah dilaporkan polisi dengan gerak cepat akhirnya menangkap ke-6 pelaku. Ke-6 pelaku tersebut ada yang berusia 17 tahun, 16 tahun. Ya, kemudian dia ditangkap dan akhirnya waktu itu menjelang 3 hari sebelum UNAS ya dulu. Sebelum 3 hari sebelum UNAS dia ketangkap malahan. Waktu itu yang bikin saya itu tuh sedih lihatnya, orang tuanya itu sampai datang ke kantor kepolisian. Orang tuanya sampai datang ke kantor kepolisian membawakan buku. Saking takutnya anaknya itu tidak lulus karena perbuatannya. Sampai dibawakan buku, ibunya sama bapaknya itu menunggu di depan sel anaknya belajar. Bisa dibayangkan nggak teman-teman bagaimana perasaan orang tua waktu itu? Nah, cuman bisa nangis, mau pulang pun dia malu sama tetangga. Kalau mau didiamkan juga tidak mungkin karena bagaimanapun dia adalah anaknya, masa depannya. Dan yang menyedihkan lagi itu tidak hanya yang menyabet ya Mas Mbak semuanya, tidak ada yang menyabet, tapi yang memboncengkan pun juga ditahan. Karena di dalam pidana itu ada ketentuan turut serta. Jangan lupa, saya cuma boncengin aja kok. Kamu kalau tidak boncengin dia tidak akan terjadi tindak pidananya, tidak akan terjadi penganiayaan. Karena dia boncengin, akhirnya dia kena pasal turut serta, itu pasal 55. Nah, setelah dia kena pasal tersebut, dia nggak nyangka, aku tuh cuma boncengin aja loh, kok aku bisa sih ditahan, ternyata ada loh aturan hukumnya, teman-teman. Jadi ketika pulang sekolah ada yang ngajakin, ayo kita bareng-bareng nih lihat sekolahan A kayak gitu. Nanti kita cari anak yang bernama ini. Kamu boncengin aja, kamu nggak usah ngapa-ngapain. Nanti kalau yang disalahin pasti aku. Enggak. Itu ada ketentuan penyertaan. Jadi hati-hati. Itu sampai orang tua ke-6 anak tersebut itu ada salah satu orang tuanya sudah meninggal. Sudah single parent, anaknya berperilaku seperti itu. Gimana coba? Kasihan banget orang tuanya kan. Itu ya. Oke, teman-teman, asal teman-teman ketahui ya, tujuan kami memberikan penyuluhan hukum di sini tidak semata-mata hanya pengen sharing, ngobrol-ngobrol aja. Tapi ini suatu bentuk pencegahan selama teman-teman itu masih di SMP. Sebelum masuk ke jenjang yang lebih tinggi di SMA itu sudah dibekali dengan ilmu pengetahuan, salah satunya dengan ilmu pidana. Nah, tadi sudah panjang lebar dijelaskan Pak Fuadi, banyak yang tadi sudah dijelaskan terkait bolos, terkait coret-coret, bahkan sampai tindakan yang menjurus ke pidana. Atau tadi ada tentang video porno. Nah, teman-teman, di sekolah ini mungkin Bapak Ibu guru tidak bisa 24 jam mengawasi HP teman-teman. Di sini sudah ada kesepakatan dikumpulkan ya HP ketika pembelajaran. Nah, tapi tidak bisa memantau ketika HP itu kembali ke teman-teman. Bahkan orang tua pun sekarang anak-anak itu lebih canggih daripada orang tua. Nah, itu hati-hati. Sekarang teman-teman pernah pakai stiker meme-meme yang mengandung pornografi nggak? Pernah? Oke, itu hati-hati ya. Kalau ada yang pernah, ada yang belum, semoga tidak akan mencoba. Kalau ada yang pernah, semoga segera bertobat. Itu hati-hati. Karena ketika misalkan nih HP anaknya ini nggak sengaja dipegang orang tuanya, ada stiker pornografi masuk.
ya. Itu nggak cuman bisa marah, orang tua itu berhak melaporkan tindakan asusila dari si pengirim, si pentransfer stiker. Itu baru stiker. Bagaimana kalau sampai mentransfer video porno ataupun konten porno? Itu hati-hati ya. Jangan sampai teman-teman melakukan hal tersebut. Insya Allah di sini nggak ada ya teman-teman yang seperti itu. Ini sebagai pengetahuan aja. Kedepannya ketika nanti masuk ke jenjang SMA, jangan sampai mengikuti arus-arus yang negatif. Ada geng, ada asusila, kemudian tentang narkoba. Pasti sudah berkali-kali mendengar terkait bahaya penyalahgunaan narkotika. Nah, itu hati-hati. Hukumannya nggak tanggung-tanggung sekarang. Bagi yang menguasai itu berarti dia pegang aja, ada di kekuasaan dia. Kekuasaan dia itu tuh berarti ada di lingkungannya dia, di rumahnya, di tasnya, di jaketnya. Itu sudah termasuk kategori dalam penguasaan narkotika. Itu ancamannya di atas 5 tahun. Tidak bisa di bawah 5 tahun. Kalau pengguna itu bisa direhabilitasi. Tapi ingat, bagi residivis pengguna, residivis ada yang bisa menyebutkan residivis itu apa? Pengulangan tindak pidana. Pengulangan. Jadi dia sudah pernah melakukan tindak pidana, diberikan hukuman, melakukan lagi, itu namanya residivis. Dia akan dikenakan hukuman yang lebih tinggi lagi, nggak bisa sama-sama dengan yang hukuman pertama. Itu hati-hati. Oke, mungkin karena kita juga waktunya nggak panjang, kita sekarang kuis aja. Nanti akan ada door prize yang saya bagikan ke teman-teman. Mas Guntar, door prize-nya di mana? Oke. Teman-teman ada yang mau bertanya nggak? Untuk pertama saya kasih kesempatan untuk bertanya. Untuk tanya aja nanti saya kasih door prize. Silakan. Ada yang mau nanya? Mbak, silakan Mbak. Siapa namanya? Nanya aja nggak apa-apa. Ayo. Nanti dapat. Nanti dapat door prize. Ayo. Nanya apa aja? Apa? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Apa itu? Apa itu bullying? Oke, ada yang bisa menjawab pertanyaan dari Mbak Nita? Siapa? Siapa namanya? Oh, Putri. Oh, Putri. Ada yang bisa menjawab pertanyaan Mbak Putri? Bully itu apa? Siapa? Satu kata aja atau satu kalimat boleh. Siapa yang bisa menjawab? Mas Guntar. Oh iya, ini tak kasih door prize dulu kan janjinya tadi yang nanya ya. Oke, silakan. Bukanya nanti ya. Biar tetap penasaran, jangan. Silakan, ada yang bisa menjawab terkait bully itu apa? Ya, silakan Mbak. Ayo, dapat hadiah lah. Namanya siapa Mbak? Devina. Jawabannya? Berdiri dong, berdiri. Foto. Nggak apa-apa. Satu kata aja. Bully itu apa? Ya, penganiayaan. Terus ada yang lain lagi, kekerasan. Gak apa-apa, setaumu. Ada penganiayaan, ada kekerasan. Terus kalau dengan kata-kata itu bisa gak? Ngata-ngatain. Termasuk bullying gak? Oke ya Mbak Devina. Gitu aja dapat hadiah kok. A, B, C, D. Oke. Yuk kita lanjut ke belakang. Ada yang mau nanya lagi? Oh, itu yang belakang tuh. Ada. Yuk, silakan Mbak. Siapa Mbak? Mbak siapa? Siapa Mbak? Yuk, sini Mbak. Enggak apa-apa, sama saya. Nah, oke. Yuk, apa? Oh, namanya siapa Mbak? Siapa? Mbak Aini. Mas mati. Oke. Mbak Aini mau nanya apa? Mau nanya atau ngasih komentar? Silakan. Nanya. Ya, silakan. Nggak apa-apa, santai aja. Tak gendong loh nanti kalau pakai malu. Ayo, apa
apa-apa. Sini Mbak ini. Yuk. Narkotika. Nggak usah malu, nggak apa-apa. Oke, tak tutupin. Yo, apa? Bisik aja. Loh, jangan. Oke, bisik-bisik apa? Narkotika itu berbentuk apa? Oke, pertanyaan dari Mbak Aini, narkotika itu bentuknya apa? Loh, sampai sembunyi ngapain, Mbak? Bentuknya narkotika itu apa? Ada yang mau jawab? Pernah lihat berita? Oke. Siapa? Tadi dapat hadiah dulu Mas Guntar. Nah, jangan dibuka dulu ya biar surprise. Tadi siapa yang mau nanya? Nah, mau jawab apa mau nanya? Oke, sip. Berbentuk pil. Pil, terus. Serbuk. Serbuk sama yang Cair. ganja. Obat. Ya. Oke, jawaban dari Mas siapa, Mas? Ridwan. Mas Ridwan kelas 7C. Mas Ridwan kelas 7C. Benar ya jawabannya tadi. Mas Ridwan BTW tahu dari mana? Lihat di tahu dari TikTok ya. Berarti sosial media itu juga kita bisa lihat apapun di sosial media. Contohnya tadi Mas Ridwan bisa menyebutkan bentuk-bentuk dari narkotika itu sendiri, ada yang berbentuk serbuk, ada yang berbentuk pil, ada juga yang berbentuk apa tadi Mas? Cair. Oke. Kalau nanti ini ya teman-teman itu kalau udah gede, enggak harus gede sih, paling enggak udah dewasa, 17 tahun itu bisa lihat persidangan. Di pengadilan negeri itu boleh kita lihat persidangan, enggak dilarang, kita boleh masuk. Ketika nanti ada sidang itu kadang ada barang bukti yang dihadirkan sama Pak Jaksa atau Bu Jaksa, itu ada barang bukti. Kadang barang buktinya itu kalau perkara narkotika ya ada yang sabu, ada juga yang ganja. Terus ada juga yang berbentuk pil, itu ada ekstasi atau apa macam-macam. Itu boleh teman-teman untuk sekedar pengalaman melihat bagaimana suasana persidangan. Gimana toh kalau orang salah itu di pengadilan tuh diapain toh? Nah itu bisa teman-teman lihat di situ. Oke, karena Mas siapa kok aku lupa lagi Mas? Mas Rid tadi udah nanya, tak kasih. Mana tadi? Oh ini. Oke. Tapi ini jawabannya tadi keren deh, yang ini aja. Agak gede. HP. Rugi bandar saya kalau HP. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Teman-teman masih banyak ini dolusnya. Oke, Mbak siapa Mbak? Kita habiskan dolusnya. Mbak siapa? Silakan. Mbak siapa? Sebutin dulu namanya. Tisha. Hah? Oh, Keisha. Pertanyaannya? Dampak negatif bully. Oke, Mbak Keisha, pertanyaannya bagus ya. Dampak negatif dari bully itu apa? Oke, ada lagi pertanyaan selain dari Mbak Keisha? Mas Guntar. Ada lagi dampak negatif dari apa namanya bully? Ada? Apa? Oh enggak. Siapa yang mau kasih jawab? Tadi kan udah di Mas siapa? Jangan Mas Ridwan lagi ya, nanti habis surprise-nya kalau Mas Ridwan terus. Yang lain, yuk, oke. Dampak negatif, maaf ya Mas. Dampak negatif dari bully. Silakan. Langsung aja kali ya Mas ya. Ini nggak bisa deket-deket ini kayaknya. Silakan Mas. Sebutkan namanya sama jawabannya apa? Namanya Haikal. Ya. Gangguan mental. Oke. Depresi. Sip. Trauma.
Ya, sip. Bagus ya jawabannya tadi, singkat, padat, tepat. Jawaban dari Mas Haidar. Oke, Mas bentar. Kita kasih ini juga ke Mas Haidar. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Nanti semua akan diulas bareng-bareng dengan. Oke, sebentar ya Mas ya, habis Mbaknya ya. Silakan Mbak. Mau tanya apa ngasih dampak negatif bully tadi apa? Oke, silakan. Namanya? Mbak? Mbak Luki. Ya. Kelas apa Mbak Luki? 7C. Kelas 7C. Apa dampak negatif dari narkotika? Oke, dampak negatif dari narkotika. Tadi dampaknya bully, sekarang dampaknya narkotika. Ada yang bisa menjelaskan? Mas Haidar nanti lagi ya. Nanti Haidarnya habis sama Mas Haidar. Nanti Mas Haidar boleh jawab, tapi door prize-nya dikasih ke temennya. Oh kok Haidar Mas apa? Ridwan. Sorry Mas. Sorry. Siapa tadi yang mau jawab? Mas, mau jawab nggak? Dampak narkotika itu apa? Dampak penyalahgunaan narkotika apa? Setahu. Ayo, silakan dijawab. Stres. Terus apa lagi? Kecanduan. Betul. Menjadi lemah. Betul. Betul. Betul itu. Oke. Silakan Mas. Mbak, ini saya bungkusnya sampai malam loh Mbak. Bentuk-bentuk kayak gitu. Oke, ada pertanyaan lagi nggak dari teman-teman? Silahkan, ada yang mau nanya? Jenis narkoba, tadi ada juga yang menanyakan jenis narkoba. Ada pertanyaan lain? Tadi ada jenis narkoba, tadi dijawab apa tadi? Ada yang serbuk, ada yang bentuk ya tadi ya. Kalau jenis bisa sih, tadi baru bentuk ya. Jenisnya berarti namanya. Ada yang bisa membantu menjawab? Siapa? Siapa Mas, Mbak di depan? Ada? Mau jawab ya? Yuk. Ayo deretan sini belum ada yang jawab. Yuk. Ayo pegang. Anggur merah terus. Leci. Saya malah baru denger ini. Kok malah tahu? Itu mungkin jenis minuman keras ya. Kalau narkotika itu ganja, kemudian ekstasi, kemudian sabu, putau, terus heroin. Nah, banyak ya. Kalau ini yang disebutkan tadi tentang minuman keras ya, minuman keras es batu ya bener, keras itu. Oke, ada lagi yang mau bantu jawab? Mas Kun, dikasih paling enggak apresiasinya. Yang baju-baju itu. Nah. Oke. Oh, itu lucu itu dalamnya. masih sisa berapa? Oke, satu lagi ya, karena kita habis ini penyuluhan lagi di sekolah lain, ini dibagi sama sekolah lain. Satu lagi, ada yang mau menanyakan? Oke. Telat, Mbak. Yuk, Mas, namanya siapa? Revan. Mas Revan, kelas 7C. Mau menjawab atau mau nanya? Oke, silakan. Apa jenis-jenis bully? Jenis dari bully ya. Ada yang mau jawab nggak? Jenis bully. Nanti semua pertanyaan ini dirangkum. Oke, silakan. Namanya siapa? Rio. Oh, jenis bully apa Mas? Ancaman. Betul. Mengejek. Betul. Nama Bapak. Nah, itu juga. Apa? Kekerasan. Fisik. Ya, mengucilkan. Oke ya, jawaban tadi Mas Rio atas pertanyaannya Mas
Revan, bener ya. Mas Dutar silahkan dikasih apa dompet, coba. Ini aja kali ya. Kasih buat catatan ya. Oke. Mungkin itu dulu ya kuisnya teman-teman. Nanti ini akan dibahas di Kupas Tuntas sama Pak Fuad. Ya Allah. Di Kupas Tuntas sama Pak Fuad juga. Oke. Ini masih ada video yang harus diputarkan Pak, nggak apa-apa ya, saya putarkan dulu ya. Ada satu video lagi. Teman-teman bisa berdiri semuanya nggak? Biar kita syuting, biar tambah semangat. Ayo, ayo semuanya berdiri. Ayo, ayo berdiri, berdiri, berdiri. Ayo semuanya berdiri. Ayo, ayo, ayo berdiri, berdiri. Ayo berdiri biar semangat. Ayo Mas. Ayo semuanya berdiri. Ayo, ayo tepuk tangan boleh, mau joget boleh. Tapi jogetnya jangan erotis ya. Ayo tepuk tangan, ayo semuanya. Ayo yang semangat. Ayo Mas, semangat Mas, jangan lemes Mas. Ayo. Ayo semangat. Yang belakang ada yang belum berdiri, yang belakang. Ayo Mas. Nah. Ayo tepuk tangannya mana Mbak-mbak? Mbak-mbak dan mas-mas soleh dan solehah. Oke, udah selesai ya. Itu tadi sedikit jingle pelajar Pancasila yang diberikan dari Kementerian Hukum dan HAM, Kemenkumham. Oke, ya. Sip, pada ceria semuanya. Masih ada video lagi nggak Mbak Aisyah? Masih ada. Oh. Ya, coba. Oh, ini. Silakan disimak videonya ini sedikit. Pak Fuadi nanti closing statement gitu. Ya, habis ini. Oke ya, itu tadi sedikit video titipan yang harus disampaikan ke teman-teman pelajar dari tingkat SD, SMP, dan SMA di Indonesia. Jadi sebenarnya tanggal 20 dan 21 ini kami serentak mengadakan penyuluhan hukum di sekolah-sekolah dengan tujuan pengenalan Pancasila dan pencegahan sejak dini tentang kenakalan remaja. Oke, karena tadi semua sudah disampaikan, mungkin ada closing statement dan pesan-pesan dari Pak Fuadi sebagai dosen pidana dan juga advokat akan memberikan closing dan pesan-pesan kepada teman-teman semuanya. Monggo Pak Fuadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari saya untuk adik-adik yang di sini, teruslah belajar dan menimba ilmu, karena yang bisa menyelamatkan kalian dan menjadi generasi yang hebat itu adalah pendidikan. Dan imbangi dengan belajar ilmu agama, karena kita percuma kalau kita hanya pintar tapi kita tidak berakhlak karimah. Sekian dari saya, semoga teman-teman ketika berjumpa dengan kami kembali sudah ada di tahap selanjutnya dan menjadi orang yang sukses dunia dan akhirat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih aplaus ya buat Pak Fuadi ya. Dan teman-teman semuanya. Baik, saya langsung ditutup aja. Terima kasih kepada Bapak Fuadi SHMH dan juga Ibu Desi Relabakti yang telah memberikan materinya yang sangat luar biasa. Kita sampai di penghujung acara.
langsung saja Ya, kita tutup. sama-sama membaca hamdalah. Bersama-sama kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke. Mungkin itu dari saya, kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa foto sebentar ya Kak Nggih. Pak Haji mau Mbak Haji.